Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Senang melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita membuka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-15. Kita baca ayat 2 dan ayat 5. Ya, hari ini kita mau belajar firman Tuhan Bapak Ibu masih seputar siap. Berbicara tentang siap, berbicara tentang suatu keadaan di mana kita tinggal melakukan aksi saja lagi. Ya. Kalau upacara ada namanya lapor, pasukan siap gitu ya. Berarti tinggal menunggu komando, tinggal bergerak. Enggak lagi berkata, mana ya dompet gue, mana bajuku, enggak. Yang namanya siap itu sudah standby, siap tayang, siap melakukan sesuatu. Dan kita doakan biar ini tergenapi bagi kita jemaat Philadelphia. Menjadi gereja yang siap, menjadi jemaat yang siap menghadapi kehidupan, menghadapi tantangan zaman, menikmati janji-janji Tuhan. Jangan sampai ketika kita dipanggil kita bingung karena kita belum mempersiapkan diri kita. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan diri kita sehingga kita menjadi gereja yang siap, menjadi jemaat yang siap. Siap diberkati Tuhan, amin. Berapa banyak yang siap diberkati Tuhan? Turunkan tangannya. Yang kedua, berapa banyak yang siap melakukan firman Tuhan? Kok nggak sebanding dengan yang tadi? Kok jadi berbeda Bapak Ibu ya? Saya ulangi kembali. Berapa banyak yang siap menikmati berkat Tuhan? Angkat tangannya. Wow, angkat tangan semua. Yang kedua, berapa banyak yang siap melakukan firman Tuhan? Semua juga kayaknya. Kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, saya mengulangi firman Tuhan ini supaya ini semakin membumi, supaya ini semakin mendasar dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar menjadi gereja yang siap. Saya ingin mengulangi firman Tuhan ini, siap yang pertama itu ada bicara tentang sehati. Sehati bukan berarti seragam, tapi sehati menunjukkan bagaimana kita mampu menghargai perbedaan. Perbedaan itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Bahkan tidak ada, saya yakin di keluarga saja pun abang adik yang tidak pernah berantem. Pernah berselisih paham, padahal punya orang tua yang sama. Punya pendidikan yang sama. Tapi rentan juga terhadap perbedaan, rentan juga konflik. Bahkan bukan hanya berbeda, karakternya pun berbeda. Mungkin si abangan orangnya gara-gara dibentuk dari kecil, tanggung jawab jadi orang yang keras. Mungkin adiknya mungkin karena dimanjakan jadi anak yang manja. Mereka hidup di satu rumah yang sama, satu keras, satu manja, itu rentan konflik. Apalagi kita sebagai jemaat yang berbeda latar belakang, berbeda suku, berbeda budaya, tingkat intelektual, pengalaman masa lalu kita berbeda. Pengalaman masa lalu kita di keluarga itu mempengaruhi pengalaman kita berinteraksi dengan orang. Pengalaman masa lalu kita di keluarga itu mempengaruhi bagaimana kita bersosialisasi dengan lingkungan. Bahkan sesama jemaat. Karena apa? Itu sudah terekam di memori kita dan itu ketika suatu terjadi seperti yang sama, itu akan spontan, akan ada responnya Bapak Ibu. Orang yang seringkali tersakiti, dia akan menutup diri. Orang yang seringkali dibanding-bandingkan, dia akan menjadi pribadi yang minder. Ada juga kesaksian anak-anak, dia dibanding-bandingkan, anak pertama, anak kedua. Kamu gak seperti abangmu, kamu gak seperti kakakmu. Dan itu akan terbawa di sekolahnya, terbawa di gereja. Pengalaman Bapak Ibu juga di rumah, itu akan terbawa di gereja ini. Sehingga memang tidak mudah untuk mengatakan bersatu dengan perbedaan itu. Di dalam Filipi 2 dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bagaimana kita mampu mengasihi kalau kita baca dalam perikop Filipi 2, itu berbicara bagaimana kita tidak mementingkan diri sendiri. Selama kita masih mementingkan diri sendiri, kita akan sulit mengasihi. Sehati akan bisa terjadi kalau kita enggak mencari kepentingan diri kita sendiri. Artinya kita mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan kita. Selama orientasi kita adalah kepentingan kita, tidak akan pernah tercipta yang namanya kesehatian. Selama kita berpikir untung, cari untung transaksional. Saya mau katakan gini Bapak Ibu, di dalam berelasi, dalam berjemaat,
itu harusnya yang kita tekankan hubungan, bukan transaksional. Kalau transaksional, kalau aku hadir apa yang ku dapat. Kadang juga sama Tuhan kita transaksional bukan relasi. Relasi itu gak bicara untung rugi. Relasi itu gak berbicara apa yang ku dapat. Relasi itu yang tidak berbicara bagaimana pengorbananku, enggak. Berbicara tentang relasi, enggak ada berbicara tentang apa yang ku dapat. Berbicara tentang kesehatian juga sama. Ketika kita bicara tentang kesehatian, kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tidak mencari kepentingan sendiri. Sehati akan terwujud ketika kita sama-sama mengedepankan kepentingan bersama. Berikutnya, akan terjadi kesehatian ketika ada kerendahan hati. Ketika tidak ada kerendahan hati, kita merasa saya lebih bisa kok dari dia. Saya lebih senior dari dia. Enggak akan terjadi kesatuan. Tapi sehati bisa terjadi ketika ada kerendahan hati di dalamnya. Yang ketiga, sehati itu bisa terjadi, kita baca di ayat 6 itu, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Bicara tentang rasa sepenanggungan. Kadang seringkali membuat orang itu tidak sehati karena dia merasa gak sepenanggungan. Dia enak. Bayangkan gitu Bapak Ibu, seringkali kan ketika ada pilih kasih. Coba lihat Bapak Ibu, terkadang dalam beberapa hal ada orang sudah antri panjang, tapi ada orang tertentu langsung bypass. Itu kan membuat yang lainnya kan jadi cemburu, gak sepenanggungan kita. Kenapa dia dikasih dispensasi, kenapa dia dikasih kelebihan? Seringkali membuat kita gak bisa sehati karena kita gak merasa sepenanggungan. Karena ada orang terobos, kita harus melalui tahap demi tahap. Jadi sehati terjadi ketika kita punya rasa sepenanggungan. Kita tidak akan pernah bisa bersehati kalau kita nggak sepenanggungan. Makanya biasanya kita akan kumpul dengan orang yang sekemistri dengan kita. Sepengalaman dengan kita. Kan gitu Bapak Ibu ya. Orang akan nongkrong dengan orang yang selevel dengan dia. Karena itulah kita merasa sepenanggungan. Kita sepenanggungan dalam apa? Kita baca di sini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Penanggungan kita apa? Penanggungan kita bersama-sama di dalam Kristus. Bahkan kalau kita lihat ayat 6-nya, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Sehingga ketika kita punya sepenanggungan, sepikiran dengan Kristus, kita ini sama. Jadi kesatian itu bisa terwujud ketika kita merasa sepenanggungan sebagai anak Tuhan. Itu poin yang pertama. Ketika gereja Philadelphia sehati, kita akan menjadi gereja yang siap. Amin. Siap melakukan terobosan-terobosan baru. Yang kedua, iman. Iman dibuktikan dengan perbuatan tentunya. Pak Gembala Sidang juga sudah menyampaikan tentang iman kepada. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman. Bapak Ibu saudara kasih nama Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah bisa siap kalau kita nggak punya pondasi yang kuat. Makanya kami berharap orang tua sebelum anaknya merantau, mereka harus sudah memutuskan percaya kepada Yesus, dibaptis air baru mereka merantau. Itu pondasi. Iman itu tidak ujuk-ujuk tiba ada. Itu sesuatu yang terus berproses. Sesuatu yang ada prosesnya. Seperti kalau kita menanam pohon, pasti ada fase-fasenya. Ada hal yang harus kita kerjakan, kita rawat, dia iman juga. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Artinya sering-sering kita mendengar firman Tuhan itu menghasilkan iman, tetapi tidak cukup hanya iman yang kita dengar, tetapi iman itu akan menjadi kokoh ketika iman itu dinyatakan dengan perbuatan. Makanya Alkitab dalam Yakobus mengatakan demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman yang tidak berpengaruh, iman yang tidak berdampak. Seperti kita punya pistol tapi nggak ada pelurunya. Jadi aksesoris saja. Berapa banyak orang Kristen imannya sekedar aksesoris.
Yang terlihat dia Kristen, tetapi Kristen-Kristen simbolis. Makanya tidak heran kita menemukan di mana angka Kristen tinggi, di sana paling banyak masalah. Karena seringkali itu hanya sekedar Kristen retorika, hanya simbolis, aksesorisnya saja. Tetapi iman itu harus dinyatakan dengan tindakan, dengan perbuatan nyata. Itulah yang dialami oleh Abraham ketika dia mempersembahkan Ishak. Iman yang dinyatakan dengan ketaatan melakukan perintah Tuhan. Saya katakan tadi kita siap menerima berkat Tuhan, iya. Tapi yang berikutnya juga kita harus siap mentaati firman Tuhan. Amin. Orang tua taati firman Tuhan. Anak-anak remaja taati firman Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu, anak-anak ini melihat orang tuanya, bagaimana ketaatannya kepada firman Tuhan. Mungkin dia tidak mengatakan, tetapi dia akan menyaksikan itu dan menjadikan itu pedoman bagi dia. Iman itu dimulai dari orang tua, mengalir kepada anaknya. Ketika orang tua beriman, itu akan transfer juga kepada anaknya. Dan iman orang tua itu ditunjuk nyatakan dengan kehidupan imannya, ibadahnya. Gak mungkin orang tua berkata beriman kau nak, tapi orang tuanya gak ke gereja. Gak mungkin orang tua berkata beriman kau nak, tapi orang tuanya saja tidak melakukan firman Tuhan. Mungkin orang tuanya, mungkin anaknya, mungkin melihat orang tuanya gak berdoa mau makan. Tapi di tempatnya gak ada yang seperti itu Bapak Ibu ya. Masih ada orang tua yang gak berdoa mau makan? Saya sudah percaya masakan istri saya, ngapain saya berdoa gitu Bapak Ibu. Ada yang gitu? Gara-gara percaya masakan istrinya jadi gak perlu, jadi hanya di rumah makan dia berdoa. Tuhan kuduskan makanan ini, segala kekotoran, segala kenajisan, dalam nama Yesus keluar gitu kan. Tapi kalau di rumah, langsung dia langi sudi gitu ya. Karena apa? Istri saya yang masak kok. Bukan masalah siapa yang masak berdoa itu. Amin. Itu adalah wujud nyata dari iman kita kepada Tuhan. Iman yang diwujud nyatakan dengan perbuatan. Satu tindakan nyata lebih berdampak daripada begitu banyak kata-kata iman. Lebih bagus satu tindakan nyata iman daripada banyak kata-kata tentang iman. Makanya kita tidak dilatih untuk orang yang pintar berbicara, tetapi dilatih menjadi orang yang melakukan firman Tuhan. Walaupun kita nggak pintar berkata-kata, tapi kalau kita lakukan firman Tuhan itu lebih daripada cukup. Beriman. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan olehnya perbuatan-perbuatan itu menjadi sempurna. Anak-anak muda, yuk terus tumbuh kembangkan imanmu. Supaya engkau menjadi tumbuhan yang kokoh. Yang ketika datang badai, engkau tidak tumbang. Ketika datang tantangan, engkau tidak tumbang. Ketika datang pilihan-pilihan sulit, engkau tidak tumbang. Ketika datang tawaran-tawaran dunia, engkau tidak tumbang. Engkau mempertahankan imanmu sampai titik darah penghabisan. Yang ketiga, jemaat yang siap adalah jemaat yang antusias. Amin. Semangat, antusias semangat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita akan menjadi gereja yang siap, kita akan menjadi jemaat yang siap ketika kita antusias. Jadi mohon maaf dari mimbar yang saya katakan. Orang yang antusias itu juga datang tepat waktu loh Bapak Ibu. Jadi yang sering terlambat mungkin karena faktor jauh, coba mungkin diatur lagi waktunya. Tapi karena faktor kebiasaan, bertobat. Kan gitu Bapak Ibu ya. Karena ada orang punya kebiasaan suka terlambat. Antusias itu bicara tentang bagaimana kita semangat. Biar kita semakin antusias. Antusias mengekspresikan kasih kita. Antusias melakukan firman Tuhan. Antusias menjalani hidup ini. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, Tuhan tidak pernah menggaransi hidup kita mudah. Mungkin kita berkata enak hidup Sianu, siapa yang tahu? Kita kan hanya melihat permukaan. Kita mungkin melihat dia bisa senyum-senyum tapi ada penderitaan di hidupnya. Sehingga kita nggak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Tetapi saya mau kasih tahu, jangan berpikir kalau dia mah bisa antusias, kalau dia mah bisa semangat, hidupnya seperti itu kok aman-aman kayaknya nggak ada masalah. Loh Bapak Ibu jangan mengatakan seperti itu. Jangan membenarkan kondisi kita dengan pertimbangan orang lain, dengan membandingkan dengan orang lain. Tapi semangat itu harusnya dalam diri kita. Optimis bukan pesimis. Ketika kita semangat, kita akan menjadi pribadi yang semakin bergerak cepat. Dan bagaimana supaya semangat ini benar-benar terjadi? Karena
kita ini manusia yang rapuh, kita ini manusia sering kali gagal. Saya mau katakan kita ini manusia yang terbatas. Yang sering kali kilaf, yang sering kali jatuh di lubang yang sama. Tapi saya mau katakan, bicara tentang antusias bukan berbicara tentang seberapa hebatnya kita. Tapi bicara tentang antusias, bicara tentang seberapa hebatnya Tuhan dalam hidup kita. Makanya antusias itu bicara tentang dua kata, en dan theos. En itu di dalam, theos itu Tuhan. Kita akan menjadi pribadi yang antusias kalau kita melekat dengan Tuhan. Makanya ayat 5 yang kita bacakan tadi di dalam Yohanes 15 tadi saya bacakan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita bisa antusias, itu bukan berbicara tentang kemampuan kita, bukan. Tapi berbicara tentang seberapa kita bergantung dan tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, saya yakin aliran-aliran kekuatan Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Jadi ini bukan tentang kita antusias. Kalau antusias tentang kita, antusias yang labil. Yang bergantung kepada perasaan, bergantung kepada mood, bergantung kepada keadaan. Berapa banyak orang antusias kalau ada maunya. Tapi ketika nggak ada maunya, dia nggak pernah muncul. Kalau antusias seperti itu, antusias itu akan labil. Tapi kalau antusias kita karena tinggal di dalam Tuhan, itu antusias yang stabil. Oleh karena itu kalau kita merasa antusias kita mulai berkurang, ceklah hubunganmu dengan Tuhan. Ceklah relasimu dengan Tuhan. Karena relasi kita dengan Tuhan menentukan semangat hidup kita. Orang yang bersemangat adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang bersama adalah orang yang punya relasi dengan Tuhan. Dan saya mau katakan kedekatan kita bukan ditentukan oleh simbol-simbol agama. Tapi kita dengan Tuhanlah yang tahu kedekatan kita dan dinyatakan dengan tindakan kita sehari-hari. Ibu-ibu, ketika engkau merasa sudah tidak berdaya, engkau butuh Tuhan yang memunculkan kembali semangat hidup. Bapak-bapak di pekerjaan, stres dengan begitu banyak tekanan, sampai di rumah stres juga dengan kondisi rumah yang berantakan mungkin. Engkau butuh semangat daripada Tuhan. Kadang gitu Bapak Ibu kan, sudah stres di pekerjaan, sampai rumah stres lagi. Tapi di gereja ini gak ada yang seperti itu, amin. Amin. Ya, karena ibu-ibunya ketika datang suaminya langsung buka pintu, selamat datang Pak. Wah gitu Bapak Ibu ya. Wah. Mungkin kita datang ke rumah, masalah, anak-anak lagi berantakan semuanya. Ya, tapi mari kita antusias, karena antusias kita bukan suasana di luar, tapi suasana di dalam. Dari dalamlah keluar, yaitu relasi kita dengan Tuhan. Bangunlah relasi kita dengan Tuhan, maka terciptalah semangat dalam kehidupan. Kalau sudah semangat, Bapak Ibu enak. Bapak Ibu pasti senang bicara dengan orang yang semangat. Kalau bicara dengan orang pesimis, gak nyambung Bapak Ibu. Tapi ketika bicarakan ide kita, wah bisa itu. Tapi kita, Bapak Ibu, orang yang bersemangat itu punya sesuatu yang diimpartasikan, ditransferkan kepada orang lain. Terakhir, saya akan tutup di sini. Siap itu harus kembali dan sampai kepada percepatan. P itu adalah percepatan. Bapak Ibu maaf untuk orang tua. Mungkin anak-anak muda bisa memahami, tapi orang tua mungkin sebagian besar bisa memahami karena ini bahasa-bahasa teknologi mungkin. Ada istilah namanya update dan ada upgrade. Bapak Ibu pernah dengar gitu? Update dan upgrade. Bapak Ibu yang punya HP, pernah nggak muncul notifikasi pembaharuan? Itu namanya update. Jadi kadang kita diminta membaharui aplikasi kita itu, WA-nya di pembaruan. WA kita kan mulai berubah kan, ada banyak perubahan-perubahannya. Percepatan bisa terjadi ketika kita mau mengupdate diri kita. Kalau kita tetap berkata, aku seperti ini sajalah, enggak pernah terjadi percepatan. Bapak-bapak coba kalau bertahan, aku tidak akan pernah mau pakai HP WA, HP Android. Bapak Ibu akan jadi orang yang jadul jadinya kan, nggak bisa dihubungi orang, nggak bisa video call. Anaknya sudah merantau ke Amerika, ke Ameriki gitu ya Bapak Ibu, nggak bisa karena bapaknya tetap berkata, aku masih seperti yang dulu. Nggak mau mengupdate dirinya.
Ada pembaharuan namanya. Kita punya HP itu ada namanya pembaharuan, itu namanya update. Tapi ada yang lebih keras daripada update, itu upgrade. Itu bukan hanya pembaharuan, terkadang dia merombak beberapa hal atau menaikkan levelnya. Sama seperti HP. Ada HP itu kita beli sekarang, nanti nggak keluar lagi nih. Nanti akan muncul dengan versi yang baru, yang kelasnya berbeda. Namanya kalau mungkin update itu hanya mungkin fitur-fiturnya yang diperbarui. Penambahan fitur-fitur. Tapi kalau upgrade tidak, sistemnya berubah. Ada namanya Windows 7 dulu, sekarang Windows 10. Jadi Bapak Ibu, untuk percepatan, kadang kita harus update hidup kita. Tapi kalau memang nggak mungkin lagi kita harus upgrade, harus ada yang dirombak, harus ada yang diperbaharui. Kalau update itu perubahan kecil, tapi kalau upgrade itu perubahan besar, terkadang perangkatnya harus dirubah. Ketika kita masih bertahan dengan pola pikir kita, kebiasaan kita, tidak akan mungkin terjadi percepatan. Tapi percepatan sederhananya bisa terjadi ketika kita mau menghapus hal-hal yang gak penting. Bapak Ibu, terkadang saya kalau ada acara-acara yang banyak waktunya menunggu, saya kadang menghapus-hapus foto, menghapus-hapus aplikasi yang gak penting, membersihkan ya. Karena terkadang Bapak Ibu, HP kita bisa loadingnya lambat, bisa lelet, dia bisa nge-lag, bisa macam-macam itu gara-gara terlalu banyak kita simpan di sini. Sehingga percepatan nggak bisa terjadi, makanya kita perlu hapus beberapa file-file yang nggak penting dalam kehidupan kita. Demikian juga kita Bapak Ibu. Kalau kita yang ada terjadi percepatan di gereja ini, percepatan dalam hidup kita, dalam keluarga, mari kita lepaskan yang nggak penting-penting dalam hidup kita ini. Makanya ayat 2 mengatakan gini saya akan tutup di sini, Yohanes 5 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Saya nggak bahas itu. Tapi setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kata membersihkan di sini Bapak Ibu itu disilet-silet, pakai pisau, dibuang beberapa hal yang nggak penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak mau membersihkan hidup kita, Tuhan akan pakai cara yang lain membersihkan hidup kita. Coba ketika kita mulai peka dengan suara Tuhan. Terkadang Tuhan pakai cara membersihkan kita lewat peristiwa yang kita alami. Ketika kita tidak mau dibersihkan Tuhan lewat firman Tuhan yang kita dengar, Tuhan pakai cara, karena apa? Tuhan punya keinginan, Tuhan punya kerinduan kita berbuah banyak, ada percepatan dalam diri kita. Kalau kita nggak rela, Tuhan lakukan dengan caranya. Makanya dikatakan, supaya ia lebih berbuah banyak, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih berbuah banyak. Siapa yang membersihkan? Bukan kita, Tuhan. Tuhan melakukan pembersihan dengan menegur kita yang pertama. Tapi ketika kita nggak peka dengan teguran itu, Tuhan pakai cara-caranya. Terkadang dia ambil harus silet itu, harus terluka kita terkadang. Jadi percayalah Bapak Ibu, kalau engkau adalah ranting yang berbuah, dan hari ini engkau tersakiti, karena Tuhan ingin engkau berbuah banyak. Kalau engkau ada ranting, kalau hari ini engkau merasa dikuliti hidupmu, karena Tuhan ingin engkau berbuah banyak. Kalau engkau ranting, kalau hari ini engkau diporak-porandakan, digoncang hidupmu, karena Tuhan mau engkau berbuah banyak. Berbuah banyak itulah keinginan Tuhan dalam hidup kita. Saya katakan tadi di awal, kita siap melakukan, apakah kita siap diberkati? Siap. Siap melakukan firman Tuhan, kita berkata siap. Inilah salah satunya siapnya. Siap dibersihkan oleh Tuhan supaya penghambat-penghambat itu makin bersih sehingga kita berbuah banyak dalam kehidupan kita. Karena saya selalu memahami dan mengerti Bapak Ibu, kalau kita anak Tuhan, tidak ada satu kejadian pun yang tidak dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan kalau kita bisa melihatnya dengan cara yang benar. Kalau Yusuf melihat dengan cara yang tidak benar hidupnya, dia akan hidup dengan sakit hati. Karena di rumahnya saja nggak mendapatkan kasih. Saya katakan kepada anak muda, engkau mungkin punya kisah hidup di keluarga yang tidak sama dengan keluarga lain. Tapi itu cara Tuhan membuat engkau menjadi orang yang hebat. Tidak ada satu peristiwa pun yang tidak dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan ketika kita mau dikoreksi olehnya. Oleh karena itu hari ini, mari kita menjadi jemaat yang siap. Amin.
terjadi percepatan. Bahkan dalam kehidupan ekonomi kita, dalam kehidupan keluarga kita ada percepatan-percepatan ketika kita mau mengupdate, ketika kita mau membersihkan hal-hal yang gak penting, dan ketika kita mengizinkan Tuhan membersihkan hidup kita, sehingga kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita.